Oke, halo Aaron. Halo, Halo. Pak dosen. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu? Sudah lama tak Sehat, jumpa. Pak dosen. Hmm, Panggilnya Pak dosen sekarang ya? Ush. Gimana Mantap, kerjaan? mantap. Kerjaan, ya beres lah, mau nggak mau. Harus Sekarang, dilakukan dengan senang hati. sekarang di mana nih kerjanya? Di PT SCI, Pabrik Sepatu. Oh, masih sama atau sama yang dulu ya? Iya, masih setia saya di sana. Udah berapa tahun di itu? 4 tahun. 4 tahun? Mantap ya. Yoi, 4 tahun. Lulus tahun berapa? Saya lulus tahun S1-nya 2015. Oh, 15 ya. Terus Iya, habis itu S1. langsung kerja ya? Saya langsung kerja, Pak. Hmm. Kerja, sempat kuliah lagi Hmm. akuntansi, tapi Hmm. nggak kuat 2 minggu tok. Oh iya. Oh, ambil ini S2 akuntansi. Akuntansi Hmm. Terus? itu baru kerja karena passionnya ternyata waktu itu nggak kuliah, Mm-mm. maunya kerja. Mm-mm. Habis kerja tahun 2015, baru lanjut kuliah lagi tuh 2017, Pak. Ambilnya 2017. manajemen. Oh Iya. gitu. Udah lulus tuh sekarang? Udah lulus, Sip. alhamdulillah. Kemarin Alhamdulillah. sudah online. Sip. Terus gimana dong? Cerita dong perjalananmu secara menyeluruh dari kuliah sampai sekarang kerja. Perjalanannya gimana? Jadi ya kalau Ya. dari kuliah ya, Hmm. kalau kuliah memang waktu dulu kuliah saya banyak aktif di organisasi waktu itu ya. Hmm. Ikut lembaga kemahasiswaan, ikut organisasi mahasiswa, Hmm. sampai ke aras fakultas, aras universitas diikutin semua lah itulah. Ya. Terus sempat jadi asisten ya waktu itu. Hmm. Nah ternyata itu ngaruh banget, Pak. Jadi Hmm. eh, ketika lulus bisa dicek itu ya, di survei itu banyak lulusan akuntansi itu yang kerjanya nggak di bidang akuntansi ya. Oh ya. Salah Hmm. satunya saya. Nah itu Hmm. jadi topik yang menarik juga sebenarnya karena uh, contohnya saya sendiri, saya ambil S1-nya akuntansi tapi sekarang saya kerjanya di bidang legal, di bidang hukum, nggak nggak ada nggak ada sangkut pautnya sama kuliah akuntansi, Pak. Iya. Iya. Terus ini apa? Selanjutnya dari apa jadinya? Dari legal, kenapa kok bisa sampai ke situ gitu Ron? Gimana? Ya, nah itu karena um, tadi yang saya bilang ya, waktu mungkin agak 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 nyelimpang sedikit nih sama teman-teman yang lain ya. Karena waktu dulu S1 itu kan aktif organisasi, Hmm. jadi ternyata passion ya, menemukan passion ya. Ternyata menemukan passionnya itu nggak di dunia accounting. Hmm. Menemukan passion itu ternyata saat ketika bisa bernegosiasi dengan orang, ketika ada birokrasi, diplomasi. Nah, saya malah kecemplungnya di dunia legal. Jadi dapat passionnya itu ternyata bukan di accounting ternyata. Jadi ini ngelempang banget. Tapi teman-teman itu banyak juga yang misalnya S1-nya akuntansi, terus kerjanya di bidang marketing, itu juga banyak. Oke, oke. Tapi kamu seneng nggak Ron di legal ini? Senang Pak dosen. Karena Hmm. passionnya di sana. Tapi Hmm. ilmu akuntansi juga dipakai sih tetepan. Karena Hmm. selama S1 di akuntansi ini kan belajar masalah ketelitian ya. Hmm. Kita belajar masalah ketelitian, belajar Hmm. masalah kerapian ya, belajar Hmm. masalah uh, transparansi, pertanggungjawaban sebuah laporan. Nah itu hal-hal itu sebenarnya tetap kepakai.
di dalam dunia manapun ya, di dalam apalagi ketika kerja di yang meskipun nggak berhubungan sama akuntansi tapi itu sangat kepakai, sangat sangat relevan itu Pak. Kalau boleh tahu ini apa kerjaannya, job desk-nya apa gitu, lebih detail legalnya gimana sih Kalau ceritanya? di legal ya, Mm-mm. sekarang saya salah satu pekerjaan itu misalnya saya ngurus perizinan ya, Hmm, perizinan itu. perusahaan, misalnya contohnya ada mau bangun gedung, nah di situ saya ngurus izin perizinan konstruksinya dari pembuatan KRK, kemudian Hmm, analisis dampak lingkungan yang dikenal AMDAL, ya mengikuti sidang seperti itu. oh Terus gitu. kerjaan lainnya misalnya ini review MOU kerja, ya review Hmm, MOU kerja. Jadi ada memberikan apa drafting MOU hmm, MOU di drafting ini harusnya seperti apa gitu. Terus kerjaan lainnya jadi selain perizinan ini jadi memberikan legal opini Pak. Misalnya ada masalah terkait di apa perusahaan terkait hukum sama saya nggak sendiri memang. Jadi ya. ada tim yang memang tim sendiri yang lulusan hukum. Nah, itu kita memberikan opini legal misalnya terhadap masalah-masalah terkait outsourcing ya, terkait Gitu. vendor itu kita bantu. Outsourcing Jadi juga dibantu juga ya? iya Pak, kalau Hmm, misalnya outsourcing itu kan mereka punya legalitas yang kita harus penuhi. Nah di situ hmm, termasuk biaya-biayanya. Jadi ya tetap kepake ilmu akuntansi di sana. iya, iya. Biaya-biaya mereka Hmm, apa kontrak kerjanya berapa, kemudian fee manajemennya berapa itu kepake. hmm. Pajak-pajak kayak gitu tuh Oh, tetap, pajak tetap juga ada ya? Pak. Hmm, Iya, pajak-pajak penghasilan dari vendor itu kan ada dan itu hmm, kita memberikan ini masukan-masukan. hmm. Berarti ini ya sebenarnya kalau secara apa secara kasarnya ya itu beda banget sama akuntansi, tapi cuman kita tetap Secara butuh iya, secara ketelitian. Hmm, hmm, secara secara kasat mata itu memang beda. Tapi kalau mau hmm. dilihat secara apa? Secara hal Penelitian yang ya. lain, Hmm, betul. Sebenarnya itu ada bisa relevan dan saya waktu itu pernah diskusi Pak sama salah satu pimpinan brand. Dia hmm, bilang malah penting untuk nyari orang-orang akuntansi Pak karena sudah terbiasa untuk belajar teliti sejak awal ya meskipun hmm. dia nanti kerjanya nggak di bagian akuntansi tapi selama dia kuliah itu dia udah belajar untuk teliti ya kan hilang satu rupiah pun itu kan udah salah itu Pak. Iya, iya Nah itu benar. orang-orang akuntansi itu udah punya mental itu Pak, mental-mental Hmm, ketelitian ya hmm. kepatuhan terhadap aturan nah itu sangat penting. Ya. Hmm. Oke, oh, berarti ini ya tetap ada apa yang didapat dari kuliah sehingga jadi bekal Aaron buat kerja. Oke. Iya Terus tetap kepake. hmm, Kepake. terus kendalanya apa nih selama bekerja ada kesulitan-kesulitan gitu nggak selama bekerja saat Iya ini? Pak tentunya karena memang keilmuan saya nggak ya secara praktik itu nggak terlalu itu ya memang kesulitannya adalah ketika harus memahami misalnya undang-undang Pak ketika memberikan Hmm, legal opinion ya kan tentang perundang-undangan itu wah ini orang dulu kita terbiasanya lihat neraca debit kredit sekarang harus baca ya, pasal-pasal kan yang agak pusing ya iyalah. agak Tapi itu susah. apa nggak ada ini ya? Maksudnya biasanya kan syaratnya hukum gitu harus hukum nggak gitu dulu waktu pertama kali kerja. Nah, enggak untuk kebetulan saya dapat ya ini memang dapat karena dapat kepercayaan sehingga seharusnya memang hukum orang yang Iya. pegang itu Mm-mm. hukum tapi ya makanya diperkuat sama tim staff Tim. ya Berarti staffnya hukum ya ya, jadi maksudnya gitu ya. iya saya Hmm. punya tim nah tim Hmm. saya di bawah itu ada yang memang hukum khusus Hmm. hukum. Gitu. Oke, berarti ini ya, Aaron sebagai eh, variasi lain yang berbeda ya. Mungkin Aaron dituntut untuk apa memberikan kontribusi dari sisi lobby atau apa ya
negosiasi Iya, dengan pihak lain ya. iya, terutama Jadi, pemerintah ya. oh iya, pemerintah ya. Iya Pak, tentang Hmm. pemerintah. Kebanyakan bukan Hmm. pemerintah. Berarti ini soft skill. Kalau saya lihat sebenarnya yang keluar dari Aaron adalah soft skill-nya ya. Benar. Yang dipakai betul Pak. Oke, Soft skill-nya. menarik. Memang Iya, agak. kan? Oke. Tapi memang Uh, banyak loh Pak kayak gitu. Itu bisa iya. diajak apa sebagai referensi. Sekarang kalau misalkan soft skill ya, berarti kan tidak terbatas pada ijazah ya, Ron ya. Uh, Iya, setuju. tidak terbatas pada ijazah. Nah, Aku menurut lihat Aaron, kemarin ada itu ya, diskusi yang itu ya, ijazah penting atau enggak ya kemarin ya, YouTube-nya iya. Pak dosen. Terus kalau misalkan soft skill sekarang, kalau kita mau naikin soft skill gimana sih Ron caranya? Supaya kayak kamu lah paling nggak minimal gitu. Gimana? Waktu bermahasiswa ya? Ya, kan mulai dibangun kan dari mahasiswa ya. Mungkin Benar. Aaron sebenarnya ada bakat dari kecil sebenarnya. Tapi kan pasti ada Benar. ditambah dengan ketika kuliah gitu. Apa Ron kira-kira? Benar. Buat teman-teman ini Yang yang pasti, nanti lihat. ini Pak, yang kata kuncinya tuh find your passion ya. Jadi sejak muda itu kita harus nemuin ini passion kita tuh di mana ya. Misalnya waktu itu saya saat kuliah, saya passionnya itu adalah organisasi Pak, organisasi apa birokrasi ya. Kalau di kampus apa politiknya kampus, apa ikut organisasi mahasiswa. Saya seneng tuh kayak gitu tuh, makanya saya mengembangkan diri saya di situ. Terus nggak harus ikut organisasi, misalnya passionnya ada di basket ya kan, ya kembangkan diri di sana, kembangkan diri di basket. Misalnya Pak Doni tuh, Pak dosen pintar main gitar ya kan, terjunnya iya, passionnya di sana itu benar-benar dikembangkan. Karena dengan mengembangkan passion di sana kita dapat satu komunitas Pak. Nah komunitas itu secara sadar nggak sadar ya, dia akan membantu kita untuk menemukan soft skill kita sebenarnya. Ketika kita belajar teamwork, belajar komunikasi, belajar bagaimana mengatasi suatu masalah dengan tim ya kan. Nah di situ itu terbentuk. Nah makanya sejak saran saya yang buat teman-teman yang soft skill itu sangat penting menurut saya Pak. Hard skill penting, tapi soft skill ini skill yang menunjang, tapi harus yang sesuai passion, jangan dipaksain ya kan. Kalau dipaksain nggak bisa, passionnya nanti akan hilang. Semua itu punya bakat masing-masing, punya passion masing-masing. Jadi kembangkan passionnya. Pertama temukan passionnya apa, kembangkan, ya kan. Di situ saya rasa soft skillnya pasti akan meningkat, Pak. Gitu. Ada satu yang menarik tadi saya dengar dari Aaron adalah ada komunitas, oke. Berarti maksudnya ada kelompok-kelompok yang misalnya suka basket ya, kayaknya jadi satu gitu. Wah itu betul. Jadi satu gitu. Nah, sebenarnya peran dari komunitas-komunitas ini ya, kan mungkin kita tidak terbatas pada satu kampus saja, mungkin kampus lain juga ada komunitas apa-apa gitu ya. Nah, supaya kan kadang ada konflik juga dengan orang lain. Nah, kita kira-kira apa sih, Ron, supaya kita mengelola konflik dengan teman-teman yang sekomunitas gitu. Mungkin apa ya, ada lomba, nanti terus kita berselisih pendapat. Nah, itu gimana sih, Ron, menurutmu? Ya, sebenarnya masalah itu saat kita pengembangan diri itu ya, pengembangan diri sejak mahasiswa itu sangat penting, Pak, ketika kita nemu masalah. Karena dengan ada masalah, di sana kita belajar untuk mencari sebuah solusi ya, bukan lari dari masalah. Nah, karena nanti saat kerja ya kan, wah itu yang kita temukan tiap hari ya masalah. Tiap hari yang ditemukan masalah. Nah itu kalau kita tidak, nah makanya itu komunitas itu kita ikut sebuah komunitas, bertemu dalam sebuah organisasi ya, itu harus siap dengan masalah. Harus itu masalah itu menurut saya anugerah Pak, karena dengan masalah kita semakin didewasakan, apalagi zaman-zaman mahasiswa itu semakin banyak masalah ditemukan ya harusnya senang, jangan menghindar dari masalah. Dia harus cari solusinya, ada solusi ya kan,
sehingga ada tindakan yang nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Itu akan tambah memperkaya soft skill, Pak. Itu saya yakin banget. Sama kayak di ilmu akuntansi itu kalau nggak ada masalah, kita nggak pecahkan, ya standarnya kan gitu-gitu aja, Pak. Semakin banyak masalah itu akan semakin berkembang, Pak. Justru dengan adanya masalah, ya kita belajar untuk mengasah soft skill yang lebih, Pak. Ya. Karena itu akan kepake di dunia kerja, kayak gitu. Banget lah. Apalagi kalau misalkan asal jangan lari dari masalah. Iya, jadi kita harus bersahabat dengan masalah, kita selesaikan baik-baik. Gitu. Wah, itu tuh bersahabat dengan masalah. Mumpung masih itu. Iya, apalagi kalau masih kuliah kan bisa untuk belajar ya sebelum terjun di dunia nyata. Wah, iya. Apalagi Aaron betul. Kan legal nanti kan urusannya sama uang juga kan, Ron? Iya. Maksudnya kan kalau ada apa-apa, amdal apa-apa, jangan sampai perusahaan kena ganti rugi atau apa gitu juga kan? Betul. Jangan sampai perusahaan rugi yang menjaga perusahaan. Besar, harus dikelola dengan baik. Betul. Betul. Ya. Terus sekarang saya mau maju ke depan ya, di pekerjaannya Aaron. Kira-kira secara ini apa yang didapat Aaron selama bekerja ini sudah memuaskan Aaron nggak? Misal dari sisi tidak hanya dari sisi bidangnya ya, tapi juga dari sisi gaji, dari sisi take-home pay, dari sisi keramahan manajer atau yang ada di lingkungan situ. Aaron puas nggak? Secara materi ya, Aaron. Karena kan Aaron pasti kan suatu hari nanti harus menghidupi keluarga dan lain sebagainya ya, gitu. Nah, maksud saya, apakah Aaron merasa cukup dengan itu atau adakah Aaron nanti mau ke tempat lain atau bagaimana? Kalau sekarang secara prinsip sih sangat bersyukur ya, Pak. Saya sangat bersyukur karena posisi kerja di Salatiga, di satu perusahaan yang sehat dengan status karyawan tetap ya sudah sangat berkecukupan kalau menurut saya pribadi, Pak. Untuk sampai sejauh ini, Pak ya. Yeah. Karena belum menikah juga kan. Tapi secara ini ya saya bisa nyicil lah. Bisa nyicil mobil, nyicil rumah ya menurut saya ya syukur lah, Pak. Berarti kan ini kan secara materi juga cukup kan, Ron? Secara materi cukup, Pak. Cukup lah. Puas-puas banget sih ya enggak. Iya, maksudnya ya. Kalau cukup. Bisa hidup lah ya. Bisa hidup, bisa nyicil, itu udah. Jadi selain kita senang sama soft skill, tapi kita juga harus memperhitungkan seperti ini ya, yang saya bicarakan terakhir tadi ya. Cukup enggak gitu loh. Iya. Dari sisi idealisme oke, komersial juga oke gitu ya. Iya, betul. Terus ini lah, selama bekerja, ya ngurusin macam-macam perizinan dan lain sebagainya, satu hal yang paling sulit menurut Aaron, satu hal aja ya, selama bekerja itu ngurus apa sih gitu? Ngurusin apa atau pekerjaannya ngapain gitu, yang paling sulit selama ini? Oke. Yang paling sulit adalah ini, Pak, ketika saya harus perusahaan punya target perizinan harus selesai tanggal sekian. Tapi seringkali target itu tidak sejalan dengan birokrasi yang ada di pemerintahan, Pak. Ya, jadi pemerintah mereka punya standar yang ya peraturannya cukup, birokrasinya cukup panjang, tapi perusahaan sendiri punya target sendiri. Nah, itu yang paling sulit. Jadi seringkali target itu mundur. Makanya sebenarnya prinsipnya itu ya kalau kita lihat di kampanye-kampanye Pak Jokowi dulu tuh kan, Pak Jokowi itu kan sangat mendorong untuk persingkatan perizinan ya, yang dari tebel begini disuruh tipis ya kan. Nah, itu ngaruh banget, Pak. Itu yang jadi sulit. Jadi apa yang dibicarakan Pak Jokowi itu sebenarnya saya rasakan, Pak. Itu kesulitan saya, Pak. Jadi ada targetnya ya, Ron, ya, ternyata perizinan dari perusahaan itu ya? Iya, perusahaan harus selesai sekian, ya kan?
tapi birokrasinya masih harus mengikuti tahapannya sangat panjang, itu yang agak menyita waktu banget, dan itu yang sulit. Terus kalau akhirnya terjadi konflik, maksud saya artinya ada perbedaan antara yang ditargetkan perusahaan dengan kenyataannya pada birokrasi, apa yang Aaron lakukan? Kan itu sama aja konflik ya? Ya. Gimana Aaron? Yang dilakukan adalah ini, Pak, diplomasi dan negosiasi, Pak. Gimana agar bisa sama-sama enak. Misalnya, oke lah, kita nggak akan mengabaikan perizinan, komitmen untuk menyelesaikan perizinan ada, tapi jangan menjadi menghambat target perusahaan. Nah, itu yang saya lakukan yaitu negosiasi, kemudian ya diplomasi, minta dukungan pemerintah lah, itu jadi PR itu buat kita itu. Dan ya syukurnya ya beberapa kali negosiasi bisa jalan. Oke, ini sambil jalan, tapi harus selesai tanggal sekian, ya. Kayak gitu Pak yang kita lakukan. Cuman ya nggak bisa semua instansi kita lakukan seperti itu, Pak. Ada yang saklek, ada yang oke, ada yang saklek juga ya, Ron ya? Wah, banyaknya yang saklek. Suka dukanya seperti itu ya. Itu suka dukanya. Pihak eksternal ya. Kalau internal, betul. Sama tim gimana? Ada ini nggak konflik? Gimana? Konflik dengan sesama tim internal. Oh ya, pasti. Ya? Ya. Gimana? Ceritain dong lengkap. Di internal, khususnya lebihnya ke pimpinan, Pak. Jadi, gitu. wah itu, ya pimpinan benar-benar ngotot. Wah ini harus selesai tanggal sekian, mau nggak mau. Nah itu yang jadi sangat tekanan batin ya, Pak. Padahal di luar sana nggak segampang itu, gitu kan. Kita harus mau ngomong ya juga berat karena takut yang mundur, karena seringkali target meleset, Pak. Nah itu jadi masalah di internal. Mau ngomong lebih ke ini ya, ke manajer ya, ke bos ya. Ya, ke pimpinan tertinggi ya. Ke big boss-nya. Kalau sama ini timnya, kapan selesai? Kalau sama timnya ada, tapi nggak menjadi ini, Pak, nggak terlalu besar lah, karena tim prinsipnya kan kita saling support ya. Oke. Jadi timnya ini lebih ini ya, lebih semuanya saling support ya, nggak harus menjatuhkan. Karena ada juga yang saling menjatuhkan juga gitu di tempat kerja lain. Iya, itu saling menjatuhkan, banyak juga saling menjatuhkan. Tapi kalau di tim tempat kami nggak saling support, karena tekanan dari atasannya ini udah, wah ini harus selesai, Tapi benar, karena kalau perizinannya nggak selesai akan menghambat ke bisnis, Pak. Iya, benar. Sangat ngaruh ke bisnis perusahaan. Iya. Apalagi waktu sebelum COVID itu. Iya, gimana? Sebelum COVID kan memang kita cepat-cepat untuk membangun. Terus akhirnya setelah COVID itu tambah berat nggak kerjaannya? Ya. Halo, cek. Setelah COVID, nggak masuk. Setelah COVID tetap masuk ya? Iya, sebenarnya tambah berat karena ya sudah nggak bisa komunikasi secara ini ya, komunikasi secara langsung kan agak susah. Nah, tapi untungnya perizinan waktu itu sebelum COVID beberapa sudah selesai. Nah, tapi sebenarnya COVID ini jadi kesempatan juga, Pak. Jadi kita bisa melakukan banyak percepatan juga sih sebenarnya. Cuman yang jadi kasihan ya bisnis perusahaan, karena apalagi pabrik-pabrik itu kan ordernya tergantung sama brand ya. Sedangkan brandnya di luar sana kan ketika COVID kan turun kan, ekonomi turun, pabrik juga ordernya turun, ya kasihannya di situ. Iya. Sangat ngaruh, Pak, itu, Pak. Iya, ngaruh banget. Oke. Terakhir nih Ron, ya. Siap. Saya pengen
Aaron memberikan tips yang lebih komprehensif ya, maksudnya lebih menyeluruh ya. Ini kan nanti yang nonton juga teman-teman mahasiswa, teman-teman kita sendiri. Ya. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara umum, baik itu yang senangnya soft skill atau enggak, supaya akhirnya dia selamat, dalam tanda kutip selamat ya. Selamat itu akhirnya dia bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Maksudnya sesuai ini ya nggak terlalu idealis banget, tapi cukuplah gitu loh. Kesenangannya cukup, tapi uangnya juga ada, maksud saya gitu. Gajinya juga ada, gajinya juga cukup. Nah ini kan perlu suatu treatment ya, jadi kan nggak terus idealis gitu loh. Pasti kan Aaron juga punya lobby sendiri, terutama terhadap komersialisasi atau gajinya Aaron sendiri kan. Nah kalau secara menyeluruh gini, tips-tips apa sih Ron yang kita bisa bagikan kepada teman-teman semua? Ya, jadi pada prinsipnya kalau saya pribadi ya, yang mengenal diri kita itu kan diri kita sendiri ya Pak. Ya. Kayak ada satu pepatah yang saya sangat seneng banget, itu pepatahnya Aristoteles itu. Knowing yourself is the beginning of all wisdom ya. Jadi kita sendiri yang mengenal diri sendiri kita sendiri, kita sendiri yang siapa yang mengenal diri sendiri itu yang paling bijak gitu kan katanya Aristoteles. Nah makanya kalau tips saya paling pribadi adalah kita harus mengenal kebutuhan kita dulu Pak. Ya, kebutuhan kita yang tadi saya bilang di awal, kita harus mengenal passion kita ya. Kita harus mengenal siapa kita ya, sehingga sebagai mahasiswa itu ketika memang sudah tahu dirinya siapa, dia nggak akan main-main sama dirinya Pak. Misalnya contoh nih ya Pak ya, misalnya contoh dia kenal kalau orang tuanya ini pensiunan, ya kan? Dia kenal kalau misalnya ibunya ini hanya ibu rumah tangga. Ya sudah, dia tahu kenal kayak gitu, dia harusnya karena dia mengenal itu, dia nggak bisa main-main sama apa yang dia kenal kan Pak? Iya, iya. Nah, sehingga dia harus karena dia mengenal, dia nggak boleh sampai salah langkah. Dia kenal sekali nih ibunya ibu rumah tangga, bapaknya pensiunan. Lah dia harus benar-benar dong kuliahnya jangan main-main gitu kan. Yeah. Jadi memang kalau tips saya secara menyeluruh adalah harus mengenal diri masing-masing. Yeah. Ya. Karena kalau kamu sudah mengenal diri, kamu bijaksana. Udah tahu orang tua susah, malah main-main. Sudah tahu orang tua ini malah hura-hura. Nah, nanti dia akan pusing sendiri dalam pengaturan keuangan, pengaturan waktu, pengaturan emosional. Nah, makanya ayo saya ngajak teman-teman untuk mengenal diri. Nggak ada kata terlambat, Pak. Misalnya, contohnya kayak saya ambil akuntansi, kemudian saya kerjanya nggak di bidang akuntansi. Ya itu karena apa? Saya nyaman. Karena apa? Karena saya mengenal, passion saya ternyata ada di sini. Ya kan? Ternyata jiwa saya ini ada ketika ada di sini. Ya itu karena mulai dari mengenal. Karena kalau kita mengenal diri kita, kita akan nyaman dengan diri kita. Jadi nggak maksa gitu loh, Pak dosen. Iya. Iya. Oke. Kira-kira gitu, Pak. Oh, kira-kira gitu. Oke, Ron. Terima kasih ya. Ya, Pak dosen. Ya, sukses selalu. Waktunya. Sukses selalu. Siap. Semoga lancar pekerjaannya. Siap, Pak. Sama-sama, Pak. Gerakannya semakin sukses, saya doakan. Iya, amin. Gerakan 4.0 ini. Oke, makasih ya, Ron. Sampai jumpa. Siap. Oke.